Jangan samakan aku dengan lelaki lain yang bisa beri bunga dan kata-kata yang indah. Ku memang tak romantis, apalagi puitis. Tapi ku janji tak akan buatmu menangis. Haruskah ku mati untuk buktikan aku sungguh menyayangimu, cukup setia yang aku berikan bukti cintaku padamu. Hanya aku yang masih terus bertahan saat lain sudah mengangkat tangan. Ini bukti aku setia, bukan hanya berkata aku cinta. Keren banget ya guys. Suaranya mantap, lagunya Itu juga. namanya suara sera-sera becek. Suara belum siap dipaksa nyanyi. Gitu. Bisa aja Kosugi itu multi talenta ya guys. Gimana, setuju gak? Tepuk tangan lagi dong. Terima kasih banyak Kosugi udah dateng ke Keisha podcast. Terus udah gitu nyanyiin buat aku, buat Keisha Squad semua. Keren, pokoknya keren banget. Itu tadi lagu itu memang ditujukan pada para wanita karena lagunya romantis, tapi yang nyanyi nggak romantis. Jadi jadinya seperti itu. Masa sih kok nggak romantis? Jadi lagunya itu diciptakan karena tahu karakter saya ini kan nggak romantis. Suaranya juga hancur ya kan. Kalau orang bilang serak basah tuh masih enak. Ini serak becek nih. Tapi karena kata-katanya bagus, terus sesuai dengan hidup saya, jadi saya mau nyanyiin. Jadi itu kata-katanya keren banget. Cocok untuk yang ini nih. Pemakai Keisha Metamorfosis Kulit Cantikmu. Cocok banget tuh. Karena wanita-wanita cantik itu harus dicintai seperti itu. Jadi lagu itu tentang cinta yang tulus, yang dalam, yang gak perlu dibalas sebetulnya. Berarti cinta itu tidak harus selalu memiliki gitu ya kok ya? Iya, tepatnya seperti itu. Cinta itu kalau lebih dalam lagi, dia tuh lebih banyak memberi, bukan minta diberi. Setuju banget. Jadi tulus dan ikhlas mencintai dan memberi kasih sepenuhnya. Betul. Yes. Nah, halo apa kabar Keisha Squad? Saya hari ini tadi udah ngedengerin suara merdu dari seseorang narasumber yang sudah mau datang padahal di tengah kesibukannya super sibuk banget. Terima kasih banyak. Sama-sama sudah diundang, kehormatan. Karena yang undang Big Boss besar, tapi mau undang saya yang merendah lagi nih. Merendah untuk meroket guys. Oke, hari ini kita ngobrol apa ini? Nah kita sapa-sapa dulu ya kok ya. Iya. Sapa-sapa Keisha Squad. Halo apa kabar semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan yang selalu baik dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini saya Hilda Jaya Sasmita akan bincang-bincang dengan salah seorang narasumber. Nah, beliau dikenal sebagai pakar digital branding. Siapa lagi kalau bukan Kosugi Mitra. Saya boleh panggil Kosugi Mitra aja ya? Boleh. Ya, dipanggil Kosugi Mitra, Kosugi juga boleh biar pendek. Nah. Karena kalau Bapak kayaknya kita seumuran. Jangan dong, cepet tua nanti. Kita seumuran. Nanti gak kekinian gitu loh. Gak kekinian. Oh, gaul banget. Penampilannya itu 20 banget pokoknya. Oke. Terima kasih. Setuju kok. Lintas generasi lebih tepatnya. Lintas generasi. Jadi dengan usia yang gak muda, tapi anak-anak muda sampai bayi-bayi pun kalau ketemu saya suka.
mereka nggak takut. Aku pernah lihat deh salah satu reels atau kontennya beliau, anak kecil aja tuh mengidolakan ya, bisa langsung deket, bisa langsung akrab. Maka dari itu Iya. hari ini tuh aku mau kulik lebih dalam lagi Kosugi ini dengan karakternya, dengan kesibukannya, apa aja sih yang beliau lakukan, apa aja sih yang bisa menyemangati Kesha Squad semua sehingga bisa menjadi pakar digital branding yang sukses banget. Nah, seperti apa pembahasannya langsung aja kita ngomong sama beliau. Kita sapa ya, sudah hadir di studioku Ko Sugimitro yang kita kenal dengan pakar digital brandingnya, sebagai entrepreneur yang sukses juga, sebagai entertainer juga ya, yang kita udah tahu ya satu lagu tadi beliau nyanyikan. Kok kapan ya ada lagu kedua? Kayaknya gak bikin dulu. Karena sebetulnya kalau nyanyi itu adalah challenge, tantangan. Saya nggak pernah mikir dari kecil mau jadi penyanyi. Karena sadar nggak bisa nyanyi ya. Cuman karena banyak yang minta saya nyanyi, katanya suara saya tuh aneh katanya, beda dengan yang lain. Kalau nyanyi itu gampang dikenal. Kemudian karena awalnya itu saya sering diundang di acara-acara sosialita sebagai bintang tamu, saya tuh sering diminta nyanyi di depan panggung. Jadi saya ini orangnya diminta ya nyanyi. Suara saya hancur yang minta ampun, tapi orang happy. Kemudian ada guru vokal yang lihat, boleh nggak endorse pelatih vokal? Saya gitu ya. Ya boleh deh, aku bantu kamu ya endorse. Ternyata saya ngepost nih di Instagram, kekuatan digital seperti itu. Gara-gara saya ngepost hadir di sosialita nyanyi yang begitu nggak enaknya, mendatangkan guru vokal ke saya. Dari saya berlatih dengan guru vokal, saya posting lagi, padahal suara saya masih hancur, itu tahu-tahu beberapa pengarang lagu kirim lagi ke saya untuk dinyanyiin lagunya. Yang lucu nih, sebetulnya guru vokal yang ngincer saya nggak satu, banyak mau ngelatih. Waduh, lucu kan? mantap banget ya guys. Padahal biasanya orang bayarnya tuh satu guru vokal sekali datang 1 juta. Gue nggak bayar guys, karena dianggap mungkin ini orang aneh juga nih kalau buat ngelatih, enak dilihat nih ya. Agak karena saking jeleknya suaranya, kalau bisa berubah lebih baik kan menjual juga, ya kan? Nggak, kalau aku bilang sih sebagai strategi branding pencipta-pencipta lagu juga, karena beliau itu sosok yang dikenal pakar digital branding. Jadi kalau misalnya kolaborasi itu kan diperlukan ya dalam sebuah brand atau personal branding itu sama aja sebagai branding ya, tapi ke personal atau ke pribadi masing-masing. Nah, kalau pencipta lagu sampai ngantri untuk ngendorse lagunya ke Kosugi, kalau aku bilang itu strategi sih. Iya, kalau zaman sekarang tuh memang ada strategi saling menguntungkan. Nah, karena saya sadar nih ya suara saya itu nggak terlalu bagus atau jauh dari bagus, dan kekuatan saya kan sebetulnya di kekuatan videografi juga, karena saya sebetulnya punya perusahaan branding ya, perusahaan desain. Jadi saya bilang ya sudah deh, gua lagu ini ku jadiin, ku bikin video klip yang keren, sampai bikinnya kemarin postingnya 20 menit kan, nggak pernah ada video klip 20 menit. Jadi ada film pendeknya yang main juga banyak influencer dan artis terkenal. Dan itu. Saya termasuk salah satu di dalamnya guys. Nah, aku ngelihat prosesnya itu benar-benar beliau itu sebagai aktornya juga, mendirect juga, pokoknya semua serba bisa, luar biasa pokoknya sepak terjangnya Ko Sugimitro ini. Oke, kita langsung ngobrol-ngobrol. Ya. Kok aku mau tanya nih, udah berapa lama sih menekuni digital branding ini? Oke, jadi kalau di dunia branding sebetulnya saya ini mempelajari dari waktu saya balita, karena saya itu waktu kecil suka memperhatikan. Dari kecil berarti? Saya kan nggak tahu itu namanya branding. Cuman waktu kecil saya tuh kalau lihat toko karakter superhero, saya kan suka hobi gambar dari di bawah 5 tahun itu ya. Saya tuh suka melihat kenapa ini pakai sayap, ini kenapa celana dalam di luar, ini kenapa kok ada lambang S-nya kalau Superman, kenapa kok ada kostumnya yang pakai ini, senjatanya ini. Saya sangat memperhatikan action figure dan termasuk tokoh-tokoh kartun seperti Hello Kitty atau misalnya dulu Smurf. Saya mempelajari banget karakternya. Tapi saya nggak tahu itu branding ya, karena saya memang dari kecil kan istilahnya belum pemahaman branding nggak ada. Kemudian saya masuk kuliah arsitek, cuman lulus arsitek saya memang sudah bergerak di bidang itu. Jadi kalau ditanya berapa lama saya tekunin bidang pembrandingan, itu dari tahun 96
lulus kuliah. Saya sudah masuk di dunia 96. branding. Berarti Jadi kalau sekarang zaman sudah itu 26 tahun. Zaman itu belum tren malah ya, kalau branding Eh, itu ya. Sudah, cuman waktu itu masih offline. Jadi kita mainnya itu pembrandingan itu ke majalah, ke TV. TV masih ada dua. TV. Waktu itu stasiun TV nasional yang terkenal. Waktu itu ada yang depannya S sama depannya R, itu kan. Itu yang ngetop masih dua. Kalau yang TV lokal, yang itu kan nggak ada iklan dulu. Sudah sempat nggak ada iklan. Nah, itu saya berkecimpung di dunia produk, branding produk sama ya itu mainnya billboard. Saya nguasain saya pelajarin cepat sih. Jadi bagaimana cara masuk TV, bikin iklan, saya pelajarin cepat meskipun saya kuliah lulusan arsitek ya. Karena Kuliahnya arsitek. arsitek, tapi Oke. terjunnya dulu ke desain produk, desain. Saya mempelajari cara bikin iklan. Bener Saya, dong ya, tadi tebakan aku multi talenta. ya karena di hidup ini kita nggak boleh terpuaskan dengan satu posisi aja. Kalau menurut saya kita harus belajar terus dan saya orangnya rajin belajar. Jadi saya pelajarin kalau dulu syuting kan saya awalnya ngikutin syuting masih pakai kamera besar-besar, saya pelajarin. Mereka dulu datangnya saudaranya dari Filipina, dari mana saya liatin caranya, saya liatin cara editnya, saya pelajarin semua. Jadi saya sambil lihat sambil saya pelajarin karakternya, pemain filmnya gimana. Nah, terus cara nge-placement iklan di TV yang efektif jamnya jam berapa. Waktu itu kan masih TV ya. Cuman kalau ditanya digital branding, saya mulai membangun nama saya sendiri itu sebetulnya di 2020. 2020. Baru 2 tahun. Baru 2 tahun ya kok? Iya, karena awalnya saya sempat dikenal itu sebenarnya memang perusahaan branding di Surabaya, tapi sebagai company. Itu saya berdirikan perusahaan saya itu di 2003 waktu itu. 2003, oke. Sebelumnya saya perusahaan advertising lebihan tahun 2000, tapi 2003 saya sudah punya perusahaan branding. Kemudian saya sudah pegang banyak brand nasional, contohnya ya dulu sih sudah banyak pegang Sampurna, Pakuwon Group, zaman dulu ya, Sinar Baja Elektrik, banyak sih brand-brand Brand besar itu brand ya. besar ya. Tapi dari Surabaya, kebetulan Surabaya kan ini ya banyak pabrik-pabrik bertaraf nasional internasional. Yes. Itu banyak klien saya. Saya mulai desainkan logo sampai ngarahkan company profile, strategi marketing, nah properti dan menurut saya menarik ya kalau ditanya dulu sih belum pakai digital karena kita masih koran, brosur, terus kemudian lebih ke marketing door to door ya. Tapi saya sebagai konsultan saya mengarahkan caranya gimana. Cuman tahun 2013 saya mulai main Instagram waktu itu. 2013. Ya, saya mulai mempelajarin YouTube masih mau terkenal, belum ngetop waktu itu. Cuman saya mulai mempelajarin bagaimana Instagram itu, saya mulai bikin akun. Cuman lucunya, saya 3 tahun itu hampir nggak pernah posting wajah saya di Instagram. Jadi gambar apa tuh yang diposting? Saya dulu tuh ngiseng, saya tuh dulu sebetulnya 1000 postingan saya tiap hari tuh rajin posting. Tapi postingan saya tuh dulu gambar Minions, tapi Minions diplesetin. Jadi kalau gini, kalau misalnya hari ini ada film Batman main, hari itu saya keluarkan semua Minion versi Batman dan penjahat-penjahatnya keluar semua. Oh, okay. Kalau misalnya ada film Fast and Furious, saya keluarkan versi Fast and Furious. Kalau ada misalnya Michael Jackson ulang tahun, saya keluarkan Minion versi Michael Jackson. Nah, dulu follower saya itu bukan follower Indonesia. Mayoritas follower saya itu artis-artis dunia. Bahkan postingan saya dulu tuh banyak di-repost sama artis-artis Hollywood. Wow. Kalau nanti dicek di Instagram saya, pemainnya Fast and Furious yang juara, yang itu pemain MMA yang cewek paling cantik dulu terkenal Ronda Rousey, sampai hari ini masih follow saya. Karena dia pernah repost saya 2 kali foto gambar Minion saya. Dan dia sampai happy sekali ngecat saya. Itu artis yang kita bilang artis internasional ya. Dulu banyak artis follow saya, termasuk seniman-seniman dunia. Karena dianggap saya seniman bertaraf internasional. Bahkan yang lucu nih, saya pernah bikin Minions Avengers sampai pameran, saya bikin patung-patungnya, pameran di mall, ngiseng aja. Terus saya sempat gambar Minion Avengers-nya lengkap tuh, saya sampai dimasukin di liputan majalah Fox Dunia. Padahal saya nggak pernah diwawancarain, tapi gambar-gambar saya artis Minion dari Indonesia. Padahal saya juga bukan yang gambar Minion. Tapi ya itulah, itu dulu saya memakai sosial media iseng aja untuk menghibur orang. Saya suka, ya sudah deh tiap hari, pokoknya gua gambar Minion untuk menghibur. Gambar-gambarnya masih ada nggak tuh kok? Saya nggak pernah hapus. Nanti kita bisa lihat ya hasil-hasil karyanya Kosugi dari pertama kali berkarir ya berarti. Coba aja nanti di scroll di bawah. Kan saya nggak pernah hapus postingan saya dari awal, rapi semua. Saya punya postingan sudah 5.000 lebih. Saya layoutnya rapi semua, dari pertama sudah terkonsep. Cuman dulu kalau Minion bisa nanti ada 9 gambar bisa jadi transformer Minion. Oke. Banyak sih. Pokoknya kepoin aja Instagramnya. Atau kalau cari di Google Sugi Mitro Minion nanti bisa kelihatan kok.
Nanti saya bikin patung minion bentuk Iron Man setinggi manusia, ada Thor. Saya pernah bikin yang Clash of Clans Minions. Wow. Saya pernah bikin Minions apa ya dulu Star Wars. Sampai pernah mau dituntut Disney. Lucu nih. Oh gitu. Iya lucu karena dulu saya ini seniman yang bisa bisnis. Terus saya lihat tuh kan di Surabaya, saya dulu kan di Surabaya banyak seniman itu yang belum terkenal, kasihan gitu loh. Saya pikir sudah deh gua kumpulin semua seniman yang hebat-hebat dari graffiti, dari gambar animasi, dari gambar apa yang mereka bisa gambar wajah manusia, saya kumpulin, saya bikin pameran di mall, saya kasih tema, bikin ya hari ini Star Wars setelah begitu lama nggak main muncul lagi. Itu waktu awalnya Star Wars keluar edisi yang ketujuh itu kan dulunya cuman sudah lama nggak pernah main. Nah, saya kasih judulnya pamerannya Star Wars. Nah, kemudian saya menaikkan digitalnya mereka semua sebetulnya. Itu sebenarnya sudah mulai karena apa? Mereka punya Instagram nggak ada yang kenal. I see. Jadi saya bantu mereka. Tapi waktu itu masih banyak online dan offline ya. Jadi saya bikinkan pameran, setiap orang saya suruh gambar satu papan triplek. Saya tempel gambarnya di pameran di mall, ada sekitar 50 seniman saya kumpulkan. Terus saya pasang wajah foto mereka besar gitu sama nomor telepon sama Instagramnya. Tujuan saya adalah supaya mereka terkenal semua. Saya bantu mereka bisa akhirnya banyak yang terkenal gara-gara itu. Tapi itu yang ikut pameran gila-gila loh. Itu seniman-seniman yang biasa gambar untuk Amerika, untuk game-game internasional. Tapi mereka nggak diketahui orang. Bahkan ada yang komikus kelas dunia. Itu semua saya sampai dianggap ketuanya seniman Surabaya. Tapi lucunya waktu pameran itu dari pihak Disney Indonesia sempat mau nuntut saya. Kenapa kamu pameran Star Wars gak izin-izin? Saya bilang, Pak, ini nggak ada gambar Star Wars yang kita ambil dari yang asli, kita gambar ulang semua dan saya tujuannya sosial, saya nggak dibayar. Akhirnya malah jadi teman baik waktu itu. Wah, Disney lucu ya. keren banget ya. Ya itu membantu orang tapi akhirnya kita banyak koneksi. Berarti tertarik sama digital branding ini karena passion dong kok. Memang ada jiwa seninya kan? Bukan, kalau digital branding itu menurut saya gini ya, kita ini zaman berubah. Kalau kita hari ini nggak mau berubah, kita akan ketinggalan. Kalau dulu orang bergerak di offline ini benar, tapi semakin tahun, kenapa 2020 saya proklamasikan dulu pakar digital branding. Jangan salah loh, saya membangun branding nama saya pun itu dibangun. Cara saya membangun juga agak unik, mungkin nggak semua orang tahu ya. Cara saya membangun pakar digital branding adalah saya meracunin banyak pembicara untuk bicara branding dan membuat banyak muncul tokoh-tokoh branding di Indonesia. Karena awalnya branding itu banyak dikenalnya bukan manusia, bukan sosok. Yang jago branding adalah company. Yes. Nah, waktu itu kan waktu masih musimnya orang nggak boleh keluar rumah, WFH, kan banyak namanya Instagram Live. Sebelum Instagram Live, saya ini sempat meracunin banyak pembicara muda untuk bicara pentingnya personal branding, pentingnya branding di dalam membangun sosial mediamu. Nah, akhirnya muncullah tokoh-tokoh branding dari Surabaya lah, dari Palembang lah, nanti dari kota Jakarta. Itu sengaja. Mereka nggak tahu bahwa yang bikin itu saya sendiri. Ya, tujuannya apa? Ini ada caranya juga. Saya sengaja mempopulerkan branding sebenarnya untuk kebaikan semua orang. Tapi yang kedua lucunya, akhirnya banyak orang lihat yang ini kok paling jago ya, paling gila ya, cara bicaranya, terus lagian saya bukan orang teoritis ya, saya kan orang praktikal. Kalau beberapa tokoh branding kan memang teoritis, Yes. sekolah atau apa, saya nggak ada sekolah, saya benar-benar punya klien sudah beratus-ratus dan klien saya sukses luar biasa banyak banget. Kalau dibilang klien yang dengan aset triliuner, namanya mereka sudah banyak juga. Jadi gue ini benar-benar kayak kalau ilmu kungfu, ilmu silat tuh yang rajin berkelahi di lapangan. Dan saya mau bagikan itu. Nah, ketika Instagram Live itu ternyata saya juga lucu banget nih ya. Gara-gara saya Instagram Live, begitu banyak pengusaha tuh pengen kenal saya, ngajak ketemu, katanya dengerin saya bicara terpukul terus katanya. Pengen tahu, pengen belajar. Padahal mereka pengusaha-pengusaha sukses. Nah, boleh tahu, boleh percaya, boleh nggak. Sampai hari ini saya nggak pernah cari klien. Klien saya semua yang perusahaan besar-besar itu ataupun sosok-sosok manusia yang terkenal. Mencari Kosugi. Iya, gara-gara Instagram, gara-gara sosial media. Jadi saya nggak pernah cari klien sampai hari ini. Klien datang sendiri. Berarti di top of mind masyarakat Indonesia ini, baik pengusaha-pengusaha yang sudah besar-besar maupun pengusaha-pengusaha yang baru mau nge-branding itu sudah mengenal sosok Kosugi ini sebagai memang pakar digital branding ya. Iya, tapi membangun itu butuh perjuangan. Makanya tadi kan, ini yang nggak semua orang tahu mungkin caranya. Prosesnya tuh ada, jangan langsung minta terkenal. Tapi kita sudah bikin berapa postingan. Kemudian
postingannya itu juga harus yang menurut saya harus mengena dengan apa yang akan kita jual. Kalau saya kan memang mau jual personal branding. Nggak harus saya tiap hari bicara branding. Orang juga bosen liatnya. Makanya saya lebih nonjolin bagaimana saya bersosialisasi, saya lifestyle hidup saya seperti apa. Mungkin kadang saya nunjukin saya gambar, tapi nggak setiap saat saya harus gambar. Saya bisa menggambar, saya bisa melukis, saya bisa segala macam hal. Itu salah satu kekuatan branding ya. Jadi ini kan saya malah lagi menunjukkan gua nih cara membangun personal brandingnya seperti ini. Gua pakai kacamata yang nggak ada plus minusnya, gua pakai topi juga supaya orang bisa lihat saya tuh orangnya punya karakter topi yang agak aneh. Tapi Berarti mungkin ini sebagai salah satu salah satu cara untuk visualnya iya. sih. Jadi nggak banyak orang tahu, tapi saya banyak mengajarin beberapa tokoh untuk cara berbusananya juga. Karena itu sebetulnya membuat mereka mudah diingat. Makanya kalau kita lihat ya penyanyi-penyanyi yang punya dandanan khusus itu lebih gampang terkenal. Contoh Anji ya, kita sudah lihat dia gampang terkenal. Ahmad Dhani, Deddy Corbuzier itu bukan penyanyi tapi gampang terkenal. Terus ya. Iya, karena karakternya tuh secara visual kuat banget. Selain suara mereka kuat dan mereka punya gaya-gaya yang lain, tapi visualnya juga gampang diingat. Salah satunya poni saya. Poni begonya punya poni yang khas ini, iya. Jadi nggak boleh dipanjangin katanya nih. Padahal ya, gua pernah lihat Hilda waktu rambutnya dipanjangin, cantik banget. Aduh. Nggak kalah sama yang ponian gini. Bisa aja nih kalau Sugi. Kok aku mau nanya dong, ini banyak banget titipan pertanyaan dari Kesia Squad. Seberapa penting digital branding untuk kesuksesan bisnis online? Sangat penting ya, karena gini, tadi saya sudah kasih kata-kata sedikit di awal. Saya tidak pernah mencari klien cari saya. Kenapa? Karena kekuatan digital branding. Jadi kalau di zaman dulu, kalau kita marketing itu lebih banyak kita itu adalah push. Kalau sekarang itu pull, tarik. Kita bikin sebuah istilahnya kolam yang menarik, orang datang cari kita. Nah itu namanya digital branding sudah. Jadi jangan kita push terus buang budget iklan. Jangan. Bikin kita menarik, orang nge-share sendiri tanpa kita keluar biaya besar. Itu sebetulnya penting banget. Jadi kalau orang bilang, saya nggak penting bikin logo bagus, saya nggak penting bikin tampilan Instagram yang bagus. Kamu ini ibaratnya bikin toko yang apa namanya jelek, kemudian tokonya nggak nyaman, ya siapa yang mau lihat. Kamu jual barang bagus pun kadang orang nggak percaya. Ini toko bener apa enggak? Sampai segitunya. Sama dengan manusia bisa juga. Menjadi top of mind ya. Ya, contoh ya, Hilda, sosok beauty pemilik owner beauty. Orang begitu ketemu Hilda Kesha, percaya langsung. Cantik kok, awet muda, keren kan? Coba kalau kamu nggak dandan, kamu tampilnya kumus-kumus, siapa yang mau beli produknya lah. Jadi ini yang kadang orang nggak sadar. Makanya orang itu kadang tuh minta dinilai lebih, tapi dia sendiri tidak mau berjuang untuk dihargain. Jadinya ya sampai kapanpun ya seperti itu. Saya dulu dapat klien mahal-mahal, bayar saya bisa miliar. Saya kalau ketemu orang bukan baju gini guys. Jadi saya tuh cuman pakai gini aja loh. Saya tunjukin ya. Saya cuman pakai kaosan begini. Ini contoh ya. Saya pakai kaos begini doang. Saya kalau ketemu orang dulu kaos begini ya, nggak usah pakai kemeja. Tapi orang langsung percaya, bayar saya mahal. Kenapa? Karena gini, ini visual. Tampilan saya agak aneh. Mereka bingung, saya ini bos triliuner, ditemuin orang dengan PD-nya datang pakai kaos beginian doang. Dia sudah pertama kan bingung kan. Kedua saya bukan bicara bego loh ya. Saya bisa jelasin dengan baik. Tapi yang dia lihat apalagi satu. Ini kayaknya biasa ya, saya cuma pakai kaos ini. Ini orang pasti bukan orang biasa. Karena apa? Kalau badannya masih bisa jaga, ini orang pasti disiplin kerjanya. Betul. Itu salah satu cara pembrandingan. Koko ini mungkin banyak yang nggak percaya ya. Kalau umurnya itu sudah 40-an ke atas. Bilang aja nggak apa-apa, saya sudah 48. Tuh, 48 tapi tidak ada operasi plastik guys. Tidak ada tanam benang, nggak ada, masih tampilannya tetap kayak 20-an ya kan. Karena apa? Disiplin. Dari tadi aku ngobrol-ngobrol sama Kosugi nih. Iya. Banyak poin-poin penting yang aku petik dari perjalanan karirnya seorang Kosugi. Pertama, Kosugi itu nggak pernah selalu merasa puas diri. Jadi mengisi terus. Jadi kalau orang gampang puas diri, mentok stuck karirnya. Iya. Iya, betul ya.
Nah, yang kedua itu Kosugi itu merasakan sukses, mau seperti aku nih kata Kosugi. Ya itu butuh proses, nggak ada yang instan. Ya harus konsisten. Bahkan tadi sampai 5 ribuan postingan ya kok ya. Itu salah satu memang yang orang-orang sukses lakukan. Konsistensi, Ya, selalu mengisi diri, selalu mengasah skill. Jadi kalau punya skill nggak diasah, nggak dipraktekin ya percuma. benar. Sia-sia ya kok ya. Itu benar. Kalau nggak berani mencoba, nggak akan bisa. Contoh nih, gue dulu nyanyi ya. Ngiseng aja nyanyi posting Instagram. Jeleknya minta ampun. Yang mencela banget. Sudah nggak usah nyanyi. Jadi anu aja apa? Ada Jadi kok pembicara. netizen nyinyir gitu. Banyak. Oh banyak. Coba lihat postingan saya sebelum dia latih vokal. Lebih tambah hancur lagi. Gue posting aja ngiseng. Nggak, ini aku tuh suka begitu. Saya ini nggak mau apa ya, munafik. Maksudnya suaraku jelek ya biarin. Kayak sekarang aja nyanyi tadi masih falas-falas juga. Gue nyanyi aja nggak apa-apa. Saya cuma bilang gini. Saya sengaja memposting, saya fales kayak apa, saya mau denger dan saya berani menampilkan di Instagram atau di YouTube. Karena saya mau lihat jeleknya saya semana, nanti supaya saya ada jejak digitalnya. Nanti kalau tahun depan saya sudah bagus nyanyi, saya sudah tahu, wah ini dulu suaraku jelek kayak gini. Ada, buat apa sih malu-maluin? Ya memang prosesnya dari nggak bisa nyanyi kok, memang saya juga bukan penyanyi, ngapain saya malu? Saya bilang, kan saya untuk memotivasi banyak orang supaya percaya dirinya ada. Betul. Kalau posting Instagram atau media sosial lain, terus kamu nunggu sempurna, nggak akan pernah. Yang penting itu coba aja posting sembarangan, dicela orang ya dipelajarin salahnya di mana. Oh saya kurang gini, oh ini orang suka, oh ini banyak like-nya, ini nggak suka, ya dipelajarin. Kayak contoh gini, saya sudah buka Instagram baru lagi, Ocean Sugimitra. Karena saya lihat, nggak semua orang suka lihat saya lifestyle hidup saya. Kalau dari Sugimitra kan saya ketemu klien, saya diundang sama acara apa, nanti saya lagi nyanyi, saya apa, nggak semua orang suka. Saya tahu yang dia sukain orang itu apa sih? Biasanya itu tentang seputar yang bisa bikin tertawa. Kedua, itu kalau di digital tuh orang suka. Kalau tertawa itu kan di TikTok banyak ya, bisa orang tertawa. Terhibur ya kita bilang terhibur. Bisa dari tarian atau apa. Nah, kemudian orang tuh suka kalau di media sosial itu suka yang bisa edukasi. Terus suka yang memotivasi. Itu suka, yang 3 itu disukain banget. Jadi ada lagi suka berita. Nah, itu kan tinggal segmennya mana. Makanya saya melihat sebuah media sosial itu seperti buku cerita. Nah, kalau yang Instagram saya Soegimitro itu lebih ke cerita siapa ke Soegimitro. Tapi buku ini akan susah di-share sama orang. Karena apa? Yang follow, yang lihat tiap hari itu ya benar-benar fans fanatik. Tapi kalau saya membuat yang tadi Ocean Sugimitra, biarpun follower masih nggak sampai 1.000, saya baru buka ini 9-10 harian ya. Itu yang nge-view tuh bisa 10 kali lipat sampai 20 kali lipat dari jumlah follower. Jadi follower cuma 800 nih, tapi yang nge-view bisa 18.000, 14.000. Semua postingannya naik semua. Dan organik ya kok. Organik. Karena apa? Dan saya yakin ini 100.000 lebih cepat. Kenapa? Karena orang tuh suka. Oh dengerin tentang cinta, oh dengerin tentang motivasi. Dan mereka tuh nge-share, dia merasa, wah ini kak saya banget, oh ini teman saya kayak gini, itu di-share. Itu strategi. Tapi memang kita harus memisah-misah. Jadi jangan dibilang satu orang tuh harus punya media sosial satu aja. Nggak mesti, tergantung kebutuhannya. Jadi digital tuh seperti itu. Oh gitu ya kok. Jadi nggak mesti satu aja gitu. Bisa Nggak, banyak media sosial. Contoh gini lagi ya, ada orang pingin menunjukkan dia tuh wanita bisnis, tapi yang diposting sering dia sama keluarganya, terus dia makan bakso, dia sama, ya orang sudah nggak enjoy lah. Makanya biasanya saya selalu nyaranin kalau kamu mau posting keluarga, bikin aja akun untuk keluarga sendiri, private. Yang untuk bisnis, bikin yang bisnis. Itu bisa nunjang karir, kecuali dia tuh artis besar yang sudah fansnya fanatik, mau lihat nggak peduli lu posting lu lagi makan, lu lagi mandi, lu lagi renang, ya pokoknya dikejar semua. Tapi fansnya sudah fanatik, susah. Itu nggak semua orang bisa. Itu benar-benar yang apa ya, public figure super besar. Kalau yang biasa-biasa ya orang nggak akan nikmati lah. Itu pasti di unfollow nanti. Seperti itu. Betul. Jadi itu strateginya dari Kosugi. Mungkin kalian bisa menerapkan ke sosial media kalian. Jadi kalau buat dagangan, buat pribadi ya dipisah-pisah aja. Dipisah. Semakin banyak semakin bagus. Karena kalian nggak tahu audiens kalian ini suka yang mana. Siapa tahu suka dagangan kalian, siapa tahu suka kehidupan pribadi kalian. Boleh-boleh aja guys. Nah kalau Kosugi sendiri, menurut Kosugi lebih penting branding digital apa branding konvensional kok? Untuk era sekarang ya. Kalau sekarang sih tergantung ya.
ada beberapa bisnis memang nggak perlu konvensional lagi. Karena mereka mainnya semua jualan online. Tapi kalau bisa jalan dua-duanya akan lebih bagus. Jadi secara offline dan secara online. Karena tetap offline juga ada ya. Kalau apalagi yang namanya seperti Kesha ini nggak mungkin dia cuman kita bilang cuman mau digital doang. Karena tetap harus ada bentukan rukonya, ada kliniknya, ada visual di packagingnya. Itu kan sudah kita bilang bukan lagi digital semua, tapi yang di lapangan kayak brosur tetap ada, poster-poster di ruang klinik itu kan namanya bukan digital. Tapi kalau digitalnya tetap juga harus jalan bersama. Cuman sekarang harus jalan berduaan sih menurut saya ya. Tapi kalau penting penting, kecuali tadi ada beberapa bisnis memang nggak perlu sama sekali yang media offline karena mereka memang jualannya by online semua. Ya itu kan nggak banyak. Tapi yang bisnis offline rata-rata harus punya digitalnya. Contoh nih, dibilang tukang bakso nggak perlu digital. Kata siapa? Tukang bakso masukin ke Gojek, ke Shopee Food kalau nggak bisa meledak. Harus masuk. Ketinggalan kalau nggak. Karena kalau kamu nggak ngambil market digitalnya. Jadi semua harus di branding offline bersamaan iya. Cuma nggak semua bisnis yang online harus di offline kan. Tapi semua bisnis offline saran saya di online kan. Tuh guys, dengerin ya. Jadi dua-duanya penting. Jadi harus jalan bersamaan gitu ya. Jangan ada yang kalian merasa ini nggak penting, nggak usah. Justru selama itu bisa kalian lakukan ya lakukan aja. Jangan males ya. Nah kalau unsur-unsur apa sih kok yang bisa memotivasi nih Kesha Squad untuk menaikkan strategi digital brandingnya mereka gitu. Apalagi untuk wanita-wanita nih kayak Kesha Squad kan kebanyakan wanita ibu-ibu rumah tangga, mahasiswi yang baru lulus gitu. Untuk para Kesha Squad kan ini berarti kan resellernya Kesha ya. Kalau saran saya sih sering aja bikin konten bagaimana memakai produknya atau bagaimana fungsi produk sambil bicara bikin video karena hari ini konten-konten seperti itu menarik banget dan gampang di-share. Jadi jangan kontennya cuma brosur di-share atau apa. Nah, kita lihat TikTok itu kan berhasil, view-nya banyak. Kemudian kita lihat Instagram mulai mengikuti TikTok, malahan Reels-nya yang naik banyak. Nah, itu strategi-strategi itu harus dipakai. Bikin konten sebanyak mungkin yang lucu. Kalau pertama teman-teman bikin nggak lucu atau nggak menarik, dicoba lagi. Tapi suatu saat ketika iklan ini meledak viral dan kalian mencantumkan, jangan lupa mencantumkan kalau mau beli Kesha kasih nomor teleponnya, hubungi siapa. Nah itu nanti panennya di sana. Nah jadi jangan ragu bikin itu. Kalau dibilang, oh saya nggak bisa ngedit video lah, saya kata siapa? Orang main TikTok aja, orang-orang pinggir, maksudnya kita pinggiran desa aja bisa main kok, ngedit gampang banget hari ini. Semua bisa. Kan sekarang aplikasi sudah begitu gampangnya dipakai. Zaman dulu susah ngedit video. Sekarang pakai handphone aja jadi. Tinggal kasih nomor telepon lah, tinggal kasih ini. Jadi jangan lupa kasih kontak-kontaknya. Kalau cuman posting-posting gak jelas gitu ya kita menghibur tapi gak ada faedah untuk kita balik gitu loh. Ya jadi kalau mau jualan ya cantumin nomor kontak kalian. Kalau nggak hubungin kemana guys. Nah kalau berarti kreativitas itu diperlukan dong ya kok ya. Kan ada nih yang ibu-ibu rumah tangga terima jadi aja, copy aja, repost aja. Nah sebenarnya kayak gitu kan nggak membedakan dia dari pedagang yang lainnya kan ya. Kalau teman-teman lihat sebetulnya di media sosial itu yang bisa menarik tuh kalau ada terbentuk karakter. Jadi kita itu nggak harus orang ganteng, nggak harus orang cantik, nggak harus orang yang seperti apa. Tapi kalau kita punya postingan yang konsisten dengan karakter yang tertentu, itu orang akan suka lihat. Contohnya nih, pokoknya tiap hari bicara Kesha, terus kosmetik, cara pemakaian, cara apa. Nah itu malah banyak follow biasanya. Gitu ya kayak. Iya. Jadi kayak beauty enthusiast, skincare enthusiast malah follow ya. Malah follow, tapi kalau dicampur-campur lebih susah kecuali dia public figure. Oke. Jadi ya tetap harus ada kreativitas yang digali dan ada niat sama usaha. Kalau kalian cuma wacana-wacana aja, nggak ada niat, nggak dilakukan, nggak ada usahanya ya percuma guys. Iya. Nah kalau tips khusus nih kok buat pelaku usaha online, terutama ibu-ibu reseller, distributor, sama mitra-mitra Kesha Skin Group untuk menjalankan usaha online dengan pendekatan digital brandingnya, ada tips khusus nggak kok? Strategi atau apa gitu? Untuk ibu-ibu
yang baru menjalankan bisnis online-nya? Oke gini, kalau ibu-ibu itu kan kadang mereka nggak paham masalah online ya. Tuh. Kalau tips khususnya sih menurut saya rajin aja belajar di YouTube bagaimana sih cara bisnis online, bagaimana strateginya, kemudian dipraktekkan. Kalau nggak pernah praktekkan nggak akan bisa. Jadi terus ajak kolaborasi. Kalau punya saudara-saudara yang memang itu influencer, ajak untuk minta bantuin mempromosikan akunnya. Jadi belajar itu penting. Saya melihat ya sekarang ini banyak tokoh-tokoh media sosial itu yang kita nggak akan sangka karena mereka sebetulnya itu orang yang sangat biasa dan kita nggak nyangka mereka bisa mempunyai pengikut begitu banyak. Bayangkan kalau Anda mempunyai bisnis online dengan pengikut begitu banyak, gimana jualan Anda bisa laku sekali. Nah seperti itu deh. Pelajarin cara orang-orang sukses itu yang penting dan dipraktekkan. Kadang orang cuma mau lihat, ini lucu, memang lucu, tapi lucu dia sendiri nggak pernah nyoba. Yes. Atau kadang orang Indonesia tuh paling suka tuh mengatain orang, gitu aja, aku juga bisa, tapi dia sendiri nggak pernah bikin. Nah, jadi kalau tadi tipsnya untuk ibu-ibu ya rajin belajar, rajin mencoba sih. Bahkan sekarang banyak ya guys ya, kalian bisa dapat informasi mudah dari Google, dari YouTube ya, tinggal sering-sering nonton, sering-sering belajar dan dipraktekin, jangan cuma disimpan aja terus besokannya lupa gitu loh. Bener, kalau dibilang sih zaman sekarang kalau ada orang yang bilang zaman sekarang ini susah untuk jadi orang sukses, kebalik. Zaman sekarang ini lebih gampang jadi orang sukses daripada zaman dahulu kala. Zaman dahulu kala untuk orang sukses, kamu tuh berjuangnya panjang. Kalau sekarang banyak yang ngerti digital itu suksesnya jauh lebih cepat. Yang nggak sukses karena nggak mau belajar aja. Betul, setuju Seperti banget. itu. Jadi kan ada dunia digital ini semuanya serba praktis, Yes. semuanya serba mudah. Kalian juga bisa famous atau terkenal nggak hanya di Indonesia aja, kalian bisa terkenal bahkan sampai mancanegara, sampai luar negeri. Itu buktinya dari TikTok ya, kok ya. Kita bisa lihat FYP itu tidak tergantung sama jumlah follower. Jadi kalau kalian buat video sekian banyak, salah satunya ada yang FYP, itu nggak karena follower kalian harus banyak dulu, tapi karena memang video kalian viral, lalu di repost atau ditonton semua orang, bahkan bisa ditonton sampai luar negeri juga. Nah, kok kalau ini kan ibu-ibu ini banyak juga yang melakukan bisnisnya itu di rumah atau bagi waktu, dia jaga anak, ngurus suami, ngurus rumah tangga, tapi dia harus cari pemasukan, cari pendapatan. Nah, mereka selalu alasannya, aku nggak punya waktu, aku susah nih bagi waktunya. Nah, Ko Sugi sendiri kan dengan begitu banyak aktivitas ya, banyak klien, itu bagi waktunya gimana sih kok? Ini sebetulnya kemarin sempat saya post di yang Instagram saya, akun Ojan Sugimitro ya. Jadi kalau kata-kata saya begini nih, itu cuman alasan kalau kita tidak punya waktu. Karena waktu itu selalu ada dan tergantung kita ini mau membaginya seperti apa. Karena kalau kita tahu sehari kita tidur berapa jam, kita misalnya ya, kita nonton TV berapa jam, kita makan berapa jam, kita mandi berapa jam, atau kita ketemu keluarga berapa jam, itu tinggal kita bagi aja, kita disiplinin. Jadi kalau dibilang saya nggak punya waktu, itu nggak masuk akal. Contoh nih ya, kalau tadi mau jualan online, ya sudah komitmen tiap hari kasih waktu 1 jam khusus untuk telepon customer, calon customer, atau buy online, chat customer, itu sudah kerja. Tapi disiplin, dibilang nggak ada waktu nggak mungkin karena chat bisa di mana aja. Dibilang tadi kalau Kesha bilang, Sugi kerjanya banyak, iya kerja saya banyak. Memang benar perusahaan saya aja nanganin berapa banyak. Perusahaan saya sendiri ada berapa banyak. Belum saya aktivitas artis. Belum aktivitas kadang saya jam 12 malam masih harus ke kantor. Bukan untuk apa, kadang bukan kerja tapi juga untuk teriak-teriak latihan vokal. Karena saya juga harus menarget tahun ini. Oke, suara saya masih jelek tahun ini, akhir tahun paling nggak sudah bisa nyanyi gitu loh. Jadi memang ada target-target yang harus dibikin juga. Harus ada goals, harus bisa bagi waktu. Ya tadi balik lagi, harus ada niat sama usaha. Jadi nggak ada kata aku nggak bisa karena aku nggak ada waktu. Ya kok ya, setuju ya kok ya. Nah, kalau Koko Sugi nih, sebagai seorang pria, sebagai seorang bisnismen, penting nggak sih menjaga penampilan? Penting nggak sih menjaga kesehatan kulit? Kalau zaman sekarang sih
kita semua memang harus sehat ya, kalau nggak sehat gimana kamu bisa kerja. Zaman dulu juga sama, cuman kelebihan dari personal branding kalau kita ini memang tadi kelihatan sehat, kemudian kulitnya juga bagus, itu nilai plus karena orang juga kepingin deket kita terus, bener kan? Betul, betul. Apalagi kalau wajahnya bisa bersinar-sinar gitu ya, ya siapa yang nggak mau deket-deket ya kan? Nah itu harus sih. Harus ya. Jadi pria Iya, pun sekarang butuh iya, perawatan, pria pun harus jaga penampilan karena sebagai entrepreneur gitu juga kan ketemu orang harus menunjukkan kita tuh menghargai, respect. Kalau kita datang kusam, kucel, apa enggak kayak nggak menghargai lah ya. Orang juga males untuk berhubungan bisnis dengan kalian gitu loh. Jadi pria, wanita sama sekarang mempunyai hak yang sama, harus merawat kulit, harus merawat kesehatan supaya tampil percaya diri. Nah, terakhir nih kok, ada nggak sih pesan-pesan apa yang ingin disampaikan untuk para ibu-ibu dan para wanita di luaran sana ya, dan distributor Kesia Skincare nih yang ada titip pesan, aku mau dong dikasih motivasi supaya lebih oke. semangat lagi dalam menjalani usaha aku. Untuk para ibu-ibu, para wanita, dan para reseller dan juga Kesha Scott. Nah, yang lagi dengerin ini ya. Jadi kalau kalian hari ini merasa kalian tidak bisa, itu dirubah dulu otaknya. Karena semua orang itu pada dasarnya tuh akan bisa melakukan hal yang bisa dilakukan orang lain kalau dia mau mencoba dan berlatih. Jadi yang membedakan antara orang yang sukses dan yang nggak sukses itu adalah karena yang sukses itu pasti sudah mencobanya lebih banyak dan sudah jatuh, bangkit lagi, bangkit lagi, bangkit lagi. Jadi kalau kalian sudah menyerah di awal atau kalian sudah merasa nggak bisa menjalankan ini, itu yang dibersihkan otaknya dulu. Kalian harus di otaknya tuh pikirannya, saya pasti bisa, saya harus berjuang, dan saya harus punya target, bulan ini berapa, bulan depan berapa, bulan bulan ini apa. Nah itu yang ditanamkan terus di otak. Nah kalau itu dilakukan, kita tuh ada penilaian untuk target-target kita, apa yang sudah kita lakukan, nah itu akan jadi sesuatu. Nah saran saya sih, kayak tadi, jangan pernah menyerah, rajin mencoba, dan terus upgrade diri. Jangan bilang saya gaptek. Wah itu kesalahan paling fatal nih. Nggak ada orang gaptek hari ini di Indonesia. Semua sudah bisa pakai Gojek, sudah bisa pakai WA chat aja itu sudah bukan gaptek. Kalian sudah bisa pakai WA chat. Jadi kalau orang bilang orang gaptek itu yang salah yang ngomong itu. Nah itu tuh. Oke? Jadi mindset kalian guys dirubah, positive thinking, jangan mudah menyerah, belum-belum udah putus asa itu dibuang jauh-jauh, oke? Iya. Nah, kok terakhir nih kata penutupan. Aduh, nggak berasa ya kita udah di penghujung acara, di penghujung podcast kita hari ini. Mungkin next time kalau misalnya Kosugi punya waktu, bisa kita undang lagi datang ke podcast untuk bahasan yang lain untuk menyemangati womanpreneur dan youngpreneur yang ada di luaran sana. Nah, kok kata-kata terakhir, apa sih arti sukses dari Kosugi? Wah ini menarik nih. Karena sampai hari ini saya juga merasa belum sukses. Merendah lagi untuk Enggak, meroket ya. serius. Sukses itu definisinya itu sebetulnya kan bagaimana kita bisa membahagiakan, ini beda-beda ya, sukses setiap orang beda. Tapi kalau buat saya tuh sukses itu adalah bagaimana kita sudah bisa membahagiakan semua orang di sekitar kita, terutama orang yang kita cintai dan kita sayangi. Dan kalau saya sih merasa masih banyak yang masih harus saya kejar ya. Karena saya tuh merasa nggak pernah sukses, karena saya tuh merasa kalau target tercapai saya tuh ingin lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Jadi bingung saya kalau ditanya definisi sukses. Ya sukses itu setiap orang beda, tapi mungkin kesuksesan yang paling bisa dirasakan itu adalah bukan kesuksesan yang bisa dinikmatin diri sendiri, tapi kesuksesan yang bisa dinikmati bersama-sama dengan orang yang kita cintai dan sayangin, itu deh. Oh, big applause. Thank you so much Kosugi udah datang ke Kesia Podcast hari ini, udah menyemangati Kesia Squad semua. Semoga yang denger, yang nonton termotivasi. Ini para ibu-ibu ya yang mau jadi womanpreneur sukses ya, pengusaha wanita sukses. Kalian harus semangat, kalian harus punya jiwa yang seperti tadi Kosugi bilang, harus positive thinking, jangan mudah menyerah, konsisten, disiplin. Pokoknya semuanya harus positif. Nah,
Terima kasih so much Ko Sugi, Sama-sama. sehat selalu. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya. Terima kasih semua yang udah nonton hari ini. Sehat selalu ya guys. Sukses selalu. Boom.